Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syakirin hamdan fi ni'amahu yukatumaz. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wa Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah para ibu bapak, wali santri dan sekalian juga para santri rahimani wa rahimakumullah, arsyadani wa arsyadakumullah, hadani ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan untuk seluruh ibu bapak dari santri yang menyambungkan anaknya ke Pondok Al-Mizan tentunya ya, karena anak adalah ada karena orang tua. Jadi yang bertanggung jawab ini memang ada dari orang tuanya. Oke, siap semuanya? Siap semuanya ya? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Oke. Ini cuma sambutan aja ya, nanti ada yang teruskan. Ini Pak Ustadz Fatoni, ini sebagai sambutan aja, mendoakan ya semuanya, Bapak Ibu, agar semuanya sehat saja, alhamdulillah, dan insya Allah besok ketika kembali pada tanggal berapa anak kembalinya? Tanggal 2 saja. Tanggal 1 ya. Oke, alhamdulillah sudah siap ya ke pondok ya, belajar ya. Alhamdulillah semuanya. Mudah-mudahan siap semuanya. Ini nama saya Muhammad Soleh. Termasuk dari Mizan, masuk mulai tahun 86 ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah bisa bersama ibu bapak sekalian ya. Alhamdulillah dari mulai tahun 86 masuk ke mulai dari panti asuhan sampai kemudian pondok sampai kemudian sebesar ini, alhamdulillah Allah memberikan satu kekuatan kepada kita masih bisa bersama Pondok Al-Mizan, dan semoga sukses selalu bersama Allah tentunya ya, yang tentunya sukses itu bersama Allah dan tentunya juga dengan keluarga dan juga Pondok Pesantren Al-Mizan. Insya Allah dengan niat tekad ibu bapak semuanya untuk bergabung dengan Al-Mizan, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini aja perkenalan dari sebagai kesantrian, karena nanti ada banyak hal yang perlu disampaikan oleh sahabat kami, Pak Ustadz Fatoni, kesantrian kedua ya, yang akan menemani santri, utamanya santri yang laki-laki ya, yang ada di Al-Ghoyab sana, yang setiap harinya 24 jam bersama para pembinanya nanti insya Allah. Dan kami juga akan bergabung di sana, walaupun tidak setiap hari, insya Allah akan bersama Anda santri, akan membantu menangani beberapa hal yang bisa tentunya yang bisa dilakukan di pondok ya. Mungkin nanti ada yang membantu, nanti ada yang anak yang keseliu, ada yang gatel-gatel, ada yang sakit perut, ada yang membutuhkan sesuatu, nanti kita bisa membantu di sana bekerjasama dengan yang lain begitu. Mungkin ada anak yang pusing, ngeluh dan sebagainya, ada kurang enak, nanti bisa konsultasi kepada kesantriannya tentunya, insya Allah bisa menangani beberapa hal yang bisa kita lakukan nanti ketika di pondok begitu. Sehingga nanti tidak kemudian orang tuanya bingung, masa ngeluh saja nelpon orang tua, apalagi orang tua jauh bagaimana bisa hadir begitu ya.
nanti insya Allah bekerja sama dengan para pembina, insya Allah nanti bisa menangani, membantu ya hal-hal yang berkaitan dengan kesantrian. Ada beberapa masalah, tidak usah kemudian bingung, pusing dan sebagainya, disampaikan aja kepada kesantrian, yang yaitu nanti kesantrian bisa membantu bekerja sama dengan yang lain begitu, atau bekerja sama dengan orang tua, sehingga tidak usah kemudian orang tua bingung dulu, pusing dulu anaknya dan lain sebagainya, sehingga kesantrian tidak tahu. Makanya kalau anak-anak nanti di sini komunikasi ini, santri diupayakan kerjasama dengan kesantrian dulu. Jadi insya Allah beberapa masalah yang langsung kerjasama dengan kesantrian, insya Allah sudah bisa ditangani begitu. Insya Allah mudah-mudahan ya begitu. Demikian dari saya, nanti dilanjutkan oleh presentasinya kepada kesantrian 2 dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Muhammad Soleh. Selanjutnya sebagaimana yang tampil di layarnya anak-anak, ini akan ada penyampaian materi oleh wakil kementerian. Nanti perlu beberapa poin catatan kata ya, supaya tahu kegiatan apa saja dan istilah apa saja yang ada di tabel ini. Pada usaha ini kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Al-Fatani dari Ustaz Muhammad Soleh. Insya Allah nanti kalau Ananda semua, santri baru kelas 1 MTS, kelas 1 MA, ketika sudah bergabung dengan kami, akan senantiasa berjumpa dengan kami 24 jam. Membersamai sampean semua, membersamai antum semua dalam pembinaan di pesantren. Insya Allah tentunya juga sampean yang masih baru akan menjumpai perbedaan yang banyak antara di asrama dengan di rumah. Nah, nanti lebih jelasnya akan kami paparkan sebagaimana yang terdapat dalam layar. Nah, ya ini sebenarnya yang menyampaikan ini beliau Ustaz Muhammad Soleh, karena beliau mewakilkan kepada kami, maka secara tidak langsung sebagai wakil harus melaksanakan dari titah dari pimpinan atau ketua Kesantrian Putra. Adapun pemateri sebenarnya Ustaz Muhammad Soleh sarjana pendidikan, kemudian alamat Payaman Solo Kuro Lamongan, status ketua Kesantrian Putra. Nah, sama-sama dari Payaman, saya pribadi juga dari Payaman Solo Kuro Lamongan. Nah, kemudian slide selanjutnya, yakni tugas dan kewajiban santri. Yang pertama, yakni disiplin ibadah. Disiplin ibadah ini mencakup banyak hal, berkenaan dengan sholat berjamaah, berkenaan dengan sholat duha bersama, kemudian berkenaan dengan pembiasaan sholat tahajud bersama, dan juga ibadah-ibadah yang lain, puasa sunnah, dan lain sebagainya.
Adapun untuk yang kedua, disiplin akhlak, ini senantiasa kita gaungkan bagaimana senantiasa menampakkan akhlakul karimah baik terhadap orang yang lebih tua, kakak kelas, kakak tingkat, atau adik di bawah kelasnya, santri bersama ustadz, santri bersama guru, dan lain sebagainya akan senantiasa kami gaungkan dan akan senantiasa kami beri masalah disiplin akhlak. Adapun untuk yang ketiga, disiplin lingkungan, ini juga melewati pengkondisian baik untuk lingkungan bermasyarakat di pesantren, antar kamar, kemudian di lingkungan sekolah juga, kemudian di lingkungan kepodokan juga. Nah, insya Allah ini juga akan senantiasa kami beri. Kemudian juga yang keempat, disiplin bahasa. Ini juga lewat program kesantrian yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Musrif bagian IPM beserta IPM. Nah, senantiasa bagaimana cara berbahasa yang baik, bagaimana cara untuk dapat bicara bahasa Arab, nah, lewat pembiasaan ilqa mufradat setiap sore, kemudian lewat dari setiap hari Ahad biasanya juga ada muhadasah yang sifatnya itu latihan percakapan berbahasa Arab. Nah, insya Allah lewat pembiasaan tersebut, lewat dari memperbanyak kosakata bahasa Arab, nah, insya Allah nanti secara bertahap anak-anak santri-santri baru akan dibimbing bagaimana cara mengetahui kaidah bahasa Arab yang baik, kemudian mampu mengucapkannya, melafalkannya antar teman dan lain sebagainya. Nah, ini juga tadi sudah disinggung oleh Kabak Kepodokan berkenaan dengan target hafalan santri. Nah, target hafalan santri bisa dilihat di situ. Nah, santri kalau belum menyelesaikan targetnya, kemudian ada waktu perpulangan, nah, nanti ada sebagian liburan yang ditahan. Jadi untuk para santri baru, tidak usah kaget, tidak usah takut, tidak usah minder karena belum mampu menyelesaikan targetnya. Karena kami sendiri juga menyadari dari di antara semua santri tidak semuanya yang memiliki kemampuan hafalan yang cepat. Tidak semua santri mampu menghafalkan sebagaimana target yang telah ditentukan. Ada yang sudah mampu ngoyo hafalan, tapi juga belum selesai ada. Nah, asal jangan berleha-leha dan menyepelekan, itu yang tidak kami harapkan. Insya Allah kalau mau berusaha dengan baik, dengan serius, sungguh-sungguh, insya Allah jalan kemudahan akan senantiasa diberikan kepada kita semua. Adapun program kegiatan asrama, jadwal sebagaimana ini juga tadi sudah disampaikan Ustadz Anggun, di dalam buku tertib juga insya Allah ada. Berkenaan dengan kegiatan harian, salat berjamaah, pada salat subuh, kegiatan diniyah, KBM, dan semuanya ini tadi juga sudah disinggung sebagian besarnya oleh Kabak Kepodokan. Jadi kita hanya memaparkan saja dan melihatkan poin-poinnya saja. Kemudian kegiatan mingguan ada salat tahajud berjamaah, salat duha, muhadharah, Kamis malam, Sabtu malam. Kemudian motivasi lughah, tilawatul Quran, latihan hizbul waton, latihan tapak suci, muhadasah, apel pagi, Senin, dan lain sebagainya. Sampai di bawah itu juga ada tim pelaksananya, baik langsung dari Dewan Asatid yang menghandle berjalannya kegiatan tersebut, ataupun lewat IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang dibentuk untuk membina, mengarahkan, dan juga mengawal terlaksana kegiatan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kegiatan semesteran ada porseni, ini juga dilaksanakan pelaksananya oleh IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Al-Mizan Putra. Nah, kelas meeting juga bagian IPM, bagian ASPO. Adapun kegiatan tahun portasi juga madrasah dan IPM, bagian perkaderan, kemudian LDKS, IPM juga, kemudian Musran, IPM juga, Siaha, ya Siaha ini mungkin agak asing di telinga kita baik lebih-lebih bagi santri baru. Untuk Siaha ini biasanya kita adakan
kalau waktunya memungkinkan dan kondisinya juga memungkinkan. Karena perjalanannya itu lumayan jauh juga. Nah, kita belajar berjalan jauh malam hari, baik itu dari pondok kemudian menuju ke suatu lokasi untuk tujuan tadabbur alam, kemudian mencontoh sebagian perjuangan Nabi ketika hijrah ke Madinah, bagaimana beratnya, bagaimana istiqomahnya, kesabarannya, keteguhannya dalam berhijrah dan lain sebagainya. Nanti lewat tadabbur siaka ini akan kita petik hikmah-hikmah dari perjalanan hijrah Nabi seperti itu. Kemudian istilah dalam pesantren yang pertama mudabir. Ini mudabir ini adalah pengurus kamar yang ditunjuk langsung oleh bagian santrian dari kelas 5. Nah, dari kelas 5. Nah, ada ketua kamar, ada bagian kebersihan, ada bagian keamanan yang mengurusi sholat dan lain sebagainya. Ada bagian bahasa yang mengurusi berkenaan dengan bahasa. Ini terdapat di dalam kamar. Adapun pengontrolnya atau pemantaunya ini langsung dari Dewan Asatidz. Nah, atau yang biasa disebut dengan mujanib. Sebagaimana uraian yang di bawahnya yakni mujanib. Mujanib kamar adalah yang menjadi wali di setiap kamar. Nah, semisal di dalam asrama putra itu ada kamar Muslim, ada kamar Bukhari, ada kamar Ibnu Majah dan lain sebagainya. Nah, di masing-masing kamar itu terdapat satu atau dua dari mujanib kamar atau wali kamar dari Dewan Asatidz. Nah, ini yang mengontrol secara langsung kinerja dari pengurus kamar. Nah, pengurus kamar ini senantiasa konsultasi dengan wali kamar. Ini kalau ada persoalan dan lain sebagainya, kalau ada event atau ada perlombaan di dalam kamar, nah itu nanti konsultasinya kepada mujanib kamar. Kemudian adapun musrif. Musrif ini adalah wali dari setiap bidang di dalam IPM. Nah, baik itu ketuanya maupun bidang-bidang yang lain, bidang advokasi, bidang perkaderan, bidang KDI dan lain sebagainya. Di setiap bidangnya ini kita tempatkan 2 sampai 3, bahkan ada yang 1, itu musrif yang menjadi wali dari setiap bidang dari IPM, nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Adapun mudir, mudir ini adalah pimpinan Mudirul Ma'had atau kabak kepondokan kalau saat ini istilahnya. Nah, yang saat ini diketuai dan dikepalai oleh Ustadz Anggun Imanto yang tadi kita jumpai bersama dalam sambutan kedua setelah direktur. Kemudian ada khalakoh. Yang khalakoh ini biasanya dilaksanakan di dalam kamar. Langsung dipimpin oleh langsung dipimpin oleh pengurus kamar. Baik itu khalakoh berkenaan dengan ilqa mufradat, berkenaan dengan evaluasi kamar, berkenaan dengan belajar bersama, berkenaan dengan khalakoh yang lainnya, itu yang terdapat di dalam kamar. Adapun kalau yang terdapat di masjid, biasanya ini khalakoh tahsinul Quran dan juga tahsinul qiraah. Nah, dan juga setoran hafalan Quran. Biasanya khalakohnya di masjid. Adapun yang setoran hafalan Quran ini dan setoran hafalan hadis biasanya disetorkan langsung di Dewan Asatidz, nah, di asrama putra sana. Adapun untuk tahsinul qiraah, tahsinul Quran ini dibina oleh senior kelas 6, kelas 5 yang sudah kami pilih dari bagian kesantrian dan kita nyatakan layak untuk menjadi pembimbing pembetulan bacaan Quran di dalam santri. Nah, seperti itu. Adapun untuk iqab ini ketika ada santri yang membutuhkan pembinaan, ya nanti semisal santri ada yang menggosok ataupun mencuri sudah mencapai batas untuk dilakukan iqab, maka akan dilaksanakan. Nah, sebagaimana ketentuan di dalam buku pesantren. Sebagaimana mencuri sudah mencapai batas, maka akan diadakan penjilitan dan lain sebagainya. Nah, tata tertib barang bawaan santri, jumlah setelan baju, sepatu, buku, alat mandi, alat makan, dan barang yang dilarang. Nah, ini sebagaimana yang sudah kami share dalam grup
wali santri baru, baik di tingkat SMA maupun di tingkat SMP, MTS. Nah, ini sudah kami share mana barang-barang yang yang boleh dibawa, mana barang-barang yang tidak boleh dibawa, mana barang-barang yang mengharuskan untuk dimiliki oleh seluruh santri, dan mana-mana barang yang sudah disediakan pesantren sebagaimana apa yang sudah tertera dalam layar. Nah, bagaimana baju seragam ya seperti itu dan sebagainya, ini insya Allah sudah dipersani bersama dengan walinya di rumah. Nah, baik itu kebutuhan yang harus dibawa, yang tidak boleh dibawa, kemudian ketentuannya lemarinya bagaimana, ketentuan kasurnya bagaimana, ketentuan bajunya yang boleh dibawa itu bagaimana, hal-hal keperluan sehari-hari yang perlu dibawa itu apa, yang tidak perlu dibawa itu apa, insya Allah sudah tertuang di situ semua, dan itu menjadi perwakilan semua. Dan kami berharap untuk barang-barang pribadi, mohon untuk tidak membawa terlalu berlebihan, sewajarnya saja, secukupnya, mengingat di pondok pesantren tentunya dengan lemari yang standar, ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang. Nah, itu juga tidak dapat memuat barang yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi barangnya seperlunya, kaos sebagaimana yang ketentuan di situ berapa buah, kemudian celana berapa buah, kemudian perabotan yang lain berapa buah, di situ tertuang semua insya Allah. Adapun penitipan uang SPP dan uang saku dan barang kebutuhan santri, ini untuk transfer uang, baik uang saku maupun uang pendaftaran maupun uang untuk bayar SPP itu ada tertuang di situ. Nah, daftar ulang MTS 15 Lamongan, dapat konfirmasi ke WA tersebut yang tertera di situ kalau sudah transfer. Adapun daftar ulang MAM juga sama, tertuang di situ. Dan ketika sudah transfer maka harus konfirmasi ke nomor WA tersebut. Kemudian pembayaran koperasi ada Ustaz Sofat Amrullah. Nah, sebagaimana tertuang di situ, alamat rekeningnya, konfirmasi WA-nya juga tertera di situ. Penitipan uang saku santriwati pada Ustadz Tuni Rujuluna. Nah, ini untuk lewat transfernya. Kemudian harus konfirmasi WA ke nomor WA tersebut. Ada penitipan uang santriwan terdapat di Ustadz Ahmad Ikhwanul Hakim, Bank BRI Syariah, sebagaimana tertuang di situ juga. Kemudian setelah transfer juga konfirmasi WA atau SMS ke nomor tersebut. Adapun untuk pembayaran SPP di Burhanul Haq, Pak Burhanul Haq, sebagaimana di situ, dan lain sebagainya. Adapun untuk penitipan uang di asrama, maka kami bagian kesantrian bekerja sama dengan bagian kepondokan. Ini kami mewakili kami menunjuk beberapa dewan asatid yang kita pasrahi untuk menitipkan uang. Di kelas 1 ada sendiri 1 orang, di kelas 2 ada sendiri 1 orang, di kelas 3 ada sendiri 1 orang, dan seterusnya. Nah, dengan tujuan apa? Yakni salah satunya adalah untuk meminimalisir adanya kehilangan. Nah, yang kedua, untuk meminimalisir adanya pemborosan. Karena di pesantren kita diharuskan dan diwajibkan untuk senantiasa belajar hidup mandiri, belajar hidup sederhana, dan lain sebagainya. Tidak hidup secara bermewah-mewahan. Nah, karena santri, baik putra-putri, ini hampir sama. Tidak boleh memegang uang pribadi lebih dari uang 20.000. Nah, setiap harinya. Nah, makanya kami bentuk tim untuk jasa penitipan uang di Dewan Asatid di tiap-tiap kelasnya. Insya Allah untuk mekanismenya dan lain sebagainya akan kami jelaskan ketika Ananda semua sudah bergabung dengan kami, sudah resmi menjadi santri Pondok Pesantren Al-Mizan dengan masuk di asrama, akan kami sosialisasikan berkenaan dengan penitipan uang. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kami senantiasa menghimbau masalah keuangan ini karena riskan, dan juga kami sangat
menyadari bahwasanya sangat perlu adanya penitipan uang. Karena apa? Karena kalau anak sudah difasilitasi penitipan uang, kemudian kok dilalah masih membawa uang lebih dari 20.000, maka ketika terjadi kehilangan, nah ini kami tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Nah, karena apa? Karena sejak awal kami sosialisasikan berkenaan dengan masalah penitipan uang, kami fasilitasi dengan baik, kami fasilitasi dengan maksimal berkenaan dengan penitipan uang ini. Insya Allah, uang antum semua, uang yang jenengan titipkan ke Dewan Asatidz ini sewaktu-waktu dapat diambil sebagaimana jadwal yang telah dibuat oleh masing-masing tim penitipan uang dari Dewan Asatidz. Nah, alil perizinan keluar kompleks dan pulang. Alil perizinan keluar, pulang ini ya. Prosedur perizinan pulang PA dan PP Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Adapun yang dibolehkan untuk pulang dan tidak mengikuti kegiatan KPM belajar mengajar baik dinia maupun sekolah, ketika harus meninggalkan itu semua pulang, maka satu yang syarat yang harus dipenuhi, sakit dan perlu perawatan intensif dan bagian kesehatan pondok sudah merekomendasikan untuk dibawa pulang, dirawat di rumah dan dirawat oleh keluarga di rumah. Nah, jika itu sudah melalui tahapan perawatan di sini dan dinyatakan oleh bagian kesehatan asrama, ini sudah tidak bisa dirawat di sini karena membutuhkan peralatannya lebih lengkap di rumah sakit dan lain sebagainya. Ini maka boleh diambil pulang oleh orang tuanya. Nah, tapi kalau orang tuanya menghendaki untuk diantarkan ke rumah sakit, maka bagian kesehatan asrama akan memfasilitasi sampai ke rumah sakit kalau yang pondok. Kemudian ketika sudah terfasilitasi, sudah masuk dan lain sebagainya, nanti setelahnya diurusi oleh keluarga masing-masing. Nah, baik pembiayaannya, kepengurusannya, nungguinya, nah itu nanti akan diurusi oleh keluarga masing-masing. Adapun ketika itu santri muasasah kemudian sakit dan membutuhkan pertolongan di rumah sakit, maka bagian kesehatan akan memfasilitasi sampai masuk rumah sakit, dirawat di situ, kemudian berkoordinasi dengan yayasan, berkenaan dengan pembiayaan dan lain sebagainya, nanti ditanggung oleh yayasan kalau untuk anak panti, anak muasasah. Kemudian yang kedua, tadi mohon maaf, yang panti ini kok juga ketika waktunya pemulihan dari rumah sakit membutuhkan istirahat yang lebih, kemudian izin pulang, maka kami perbolehkan karena sakit tadi. Kemudian musibah dalam keluarga, keluarga dekat meninggal, ini satu rumah, kakek, nenek, mbak, saudara, adik dan lain sebagainya, yaitu ketika meninggal keluarga dekat dan itu keluarga serumah, maka kami berikan izin untuk pulang. Walimatul urus atau pernikahan, saudara kandung, sepupu yang serumah dibuktikan dengan undangan. Nah, nanti kalau jenengan, ibu, bapak, wali santri baru, kalau datang kepada kami, izin kepada kami, kemudian menyatakan keperluannya, Pak Ustadz, kami izin untuk mengajak pulang anak kami karena ada walimatul urus, maka harus dibuktikan dengan surat undangan yang saat itu. Nah, surat undangan kemudian ditunjukkan, setelah ditunjukkan kepada bagian advokasi, bagian perizinan, dinyatakan ini waktunya sudah pas dengan ketentuan perizinan dan undangan ini juga akan dilaksanakan 1 hari atau 2 hari lagi ya, maka diperbolehkan pulang. Tapi kalau izinnya bilisan, hanya lewat omongan saja, tidak dibuktikan dengan undangan, maka mohon maaf. Mohon maaf karena tidak ada bukti untuk dari perizinan tersebut. Kemudian walimatus syafar, haji orang tua.
berlaku hanya 1 kali pemberangkatan atau kedatangan. Ya, ini juga kalau sudah izin di saat pemberangkatannya, maka nanti ketika kepulangannya ini tidak diberikan hak izin untuk pulang. Nah, seperti itu. Tapi kalau izinnya di saat kepulangan dari haji, maka masih tetap dibolehkan. Nah, salah satunya baik sebelum keberangkatan, ya kalau sudah izin di saat pemberangkatan juga. Nah, tapi kalau izin dua-duanya maka tidak diperbolehkan atau dipilih salah satunya. Kemudian walimatul khitan, saudara kandung dibuktikan dengan undangan. Nah, ini syukuran sunat, nah, sunatan adik, sunatan keluarga yang serumah. Nah, ini juga dibuktikan dengan surat undangan. Kemudian keperluan mendesak setiap 3 hari atau keperluan lain yang tidak dapat ditunda. Nah, prosedur perizinan yang satu, pertama konfirmasi ke pesantren, orang tua wali konfirmasi via telepon WA ke pesantren terkait perizinan. Nah, kemudian wali dan santri izin ke kesantrian masing-masing. Nah, setelah dibolehkan izin, wali dan santri melakukan perizinan di kesantrian dengan membawa buku perizinan yang telah disediakan bagian advokasi. Kemudian santri izin ke bagian advokasi IPM, santri mengisi buku perizinan di kantor IPM dengan membayar infak pulang 5.000, nah, sakit 3.000 dan keluar kompleks 2.000. Nah, sebagaimana ketentuannya di situ. Kemudian poin keempat, santri diperkenankan pulang atau keluar kompleks. Nah, setelah keluar kompleks dan waktunya sudah habis dan harus kembali, maka kembali tepat pada waktunya sebagaimana perjanjian dengan saat izin. Wali wajib mengantar santri kembali sesuai dengan batas perizinan dan wajib melapor ke kesantrian dan kantor IPM jika telah kembali ke pesantren. Nah, ini yang selanjutnya, adapun untuk prosedur kunjungan santri. Yang pertama, waktu kunjungan santri, nah, ini biasanya kalau hari-hari normalnya belum ada corona, maka kunjungan santri ini biasanya akad ke-1 dan akad ke-2. Nah, kemudian wali datang ke asrama. Nah, kemudian selanjutnya melapor kepada bagian penerima tamu IPM yang sudah siap menjaga di depan gerbang, mengarahkan Bapak Ibu wali santri untuk bertemu dengan Ananda. Nah, kemudian IPM bagian penerima tamu koordinasi dengan bagian pemanggilan santri untuk dipanggilkan santrinya yang bersangkutan dan dipertemukan kepada wali santri. Nah, setelah bertemu antara wali santri dengan santri, kemudian menuju ke tempat kunjungan yang telah disediakan sebagaimana waktu dan yang telah disediakan. Nah, ini ketika dilaksanakan dalam kondisi normal. Adapun dalam tahap 2 tahun ini ada beberapa perbedaan. Nah, kalau dulunya dilaksanakan secara normal, secara bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 di akad ke-1 dan ke-2, nah, di asrama belum ada pandemi corona itu. Akan tetapi untuk saat ini nah, kunjungan dijadwal setiap kelas, ya, nah, setiap kelas 2 kelas atau 1 kelas dalam 1 waktu kunjungan seperti itu. Mengingat pandemi juga belum mereda dan lain sebagainya, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, maka tindakan-tindakan pembatasan itu perlu kami laksanakan seperti itu. Jadi mohon bersabar, semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat mereda dan kita dapat kembali beraktivitas sebagaimana layaknya keadaan yang semula. Insya Allah, semoga kita sama-sama berdoa untuk hal tersebut. Nah, adapun teknis kunjungan untuk masa pandemi ini, insya Allah akan kami jelaskan, kami paparkan
juga ketika santri, nah santri baru tentunya khususnya ini sudah datang ke asrama, akan kami sosialisasikan bagaimana mekanismenya kunjungan ala COVID, nah, bagaimana dan sebagainya, kemudian ruangannya di mana, kemudian syarat masuknya bagaimana, syarat bertemunya wali bagaimana, akan kami jelaskan di hadapan anak-anak besok. Nah, kemudian prosedur penanganan dalam kesehatan santri. Nah, santri tadi juga sudah sedikit kami jelaskan di depan tadi, prosedur penanganan dalam kesehatan santri. Santri sakit, lapor kepada mudabir kamar bagian kesehatan. Kemudian yang kedua, mudabir bagian kesehatan koordinasi dengan bagian kesehatan IPM. Kemudian pengurus IPM bagian kesehatan koordinasi dengan tim kesehatan Al-Mizan. Ini juga dipegang oleh para alumni STIKES yang sudah kompeten dan sudah memiliki legalitas keperawatan yang mengurusi hal tersebut. Ya, mengapa kok harus koordinasi dengan kesehatan kamar, kemudian koordinasi dengan bagian kesehatan IPM, kemudian baru koordinasi dengan bagian tim kesehatan Al-Mizan? Karena apa? Karena di Al-Mizan sendiri ini senantiasa mengajarkan pendidikan kepemimpinan, kepemimpinan, saling koordinasi antar bagian, saling koordinasi dengan antar lembaga dan lain sebagainya lewat situ, lewat kamar dengan IPM, kemudian IPM dengan musyrif bagian kesehatan dari Dewan Asatidz, seperti itu. Kemudian selanjutnya apabila perlu penanganan lanjut maka akan dibawa ke rumah sakit. Apabila santri pondok maka akan kami koordinasikan dengan walinya berkenaan dengan pembiayaan, kemudian pengantaran ke rumah sakit bagaimana enaknya dan lain sebagainya, ataukah wali santri yang langsung menjemput ke pondok untuk diantarkan ke rumah sakit atau difasilitasi dulu oleh pesantren. Nah, insya Allah itu nanti akan senantiasa koordinasi dengan walinya. Kalau santri pondok, apabila santri muasasah sebagaimana yang sudah kami jelaskan, atau santri yayasan, mekanisme takzir atau hukuman dari yang terkecil sampai terberat. Nah, ini juga insya Allah sudah dikirim oleh bagian admin. Nah, agenda kegiatan hari ini sudah dikirim ya, Ustaz Khalis ya. Nah, sudah dikirim berkenaan dengan surat buku panduan peraturan pesantren, sudah dikirim filenya kepada semua wali santri baik MA maupun MTS, saged dipirsani malih di rumah. Nah, apa sih ketentuan-ketentuan pesantren yang tentunya harus dilaksanakan, barang-barang yang tidak boleh dibawa, kemudian hal-hal pelanggaran-pelanggaran apa sih yang termasuk pelanggaran berat, pelanggaran-pelanggaran apa sih yang masih mendapatkan toleransi di pesantren dan sebagainya. Nah, itu tujuannya, tujuan kami, yakni tidak untuk menakut-nakuti, akan tetapi untuk memberikan informasi bahwasanya ketika ada keburukan yang dilaksanakan santri, ketika ada kesalahan yang dilaksanakan santri, maka pembinaan dan modelnya seperti ini. Nah, ketika santri itu melanggar, maka secara tidak langsung sebagaimana aturan pesantren, kalau sudah sesuai dengan batas poinnya, maka akan kami bina sebagaimana tahapan-tahapan yang terdapat dalam buku pesantren. Nah, adapun santri yang berprestasi itu juga akan kami apresiasi. Sebagaimana ketika Ananda semua ini berprestasi dalam hafalan Quran, maka secara tidak langsung dari bagian ketafidhan akan mengeluarkan regulasi pengeluaran sertifikat ketuntasan hafalan Quran dan ketuntasan hafalan hadis. Kalau di kelas reguler ini akan diberikan sertifikat tahfidzul Quran di tiap juznya. Kalau di hafalan hadis akan diberikan satu sertifikat ketika sudah mampu menyelesaikan 42 hadis. Nah, itu distorkan kepada Dewan Asatidz. Setelah resmi ditandatangani Dewan Asatidz, maka berhak untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dan sertifikat akan dibagikan
di tiap evaluasi kesantrian di masjid di hadapan semua santri. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk prestasi-prestasi yang lain, baik itu ranking sekolah yang difasilitasi oleh sekolah akan diberikan ketika saat semesteran atau akhir sana. Nah, begitu juga dengan prestasi non akademik, ya semua santri dikalkulasi ataupun dihimpun semua prestasi dalam 1 tahun, kemudian yang terbanyak dikumpulkan jadi satu kategori A, B, C atau 1, 2, 3. Ini yang ketiga anak tersebut mendapatkan sertifikat, kemudian penghargaan dari pondok pesantren ataupun sekolah. Nanti akan diberikan sertifikatnya di hadapan seluruh wali santri yang hadir di saat akhir sana, dan juga event-event lomba yang lainnya seperti itu. Nah, jadi prinsip kami, kalau ada yang kurang baik, kalau ada yang perlu dibina, kalau ada yang melanggar, maka akan semaksimal mungkin akan kami bina. Bagaimana baiknya, bagaimana solusi jalan keluar terbaik akan kami arahkan menuju ke sana. Adapun ketika anak-anak atau para santri mendapatkan penghargaan, mendapatkan prestasi, maka kami senantiasa memfasilitasi ataupun mengapresiasi atas prestasi yang telah didapat, seperti itu. Dan mungkin terima kasih penyampaian kami, pemaparan kami kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti boleh monggo bertanya, dan akan kami kembalikan lagi ke operator untuk sementara waktu. Cek, baik. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Soleh dan Ustadz Muhammad Fatoni atas penyampaian untuk apa saja yang perlu diketahui oleh anak-anak sekalian di Kesantrian Putra begitu ya. Baik, lanjut. Ini mungkin yang ditunggu sama anak-anak, sama orang tua juga pengen tahu sih sebenarnya di Pondok Putra itu ada apa saja. Kita bergabung sama Ustadz Alif dan Ustadz Fajar. Mana ini? Sebentar cek dulu ya. Ustadz Fajar sudah siap? Sudah Ustadz Fajar sama Ustadz Alif ya? Cek. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo. Ya, baik. Saya terima dari studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, sama kami Promotor Asrama Putra Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Nabi Muhammad di Lamongan. Sebagaimana yang kita saksikan, yang sudah tertera dalam protap video protap kedatangan santriwan ke asrama. Maka dalam room ini kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian dan santriwan untuk sedikit mengenal Asrama Putra Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammad di Lamongan. Baik, masuk ke dalam Asrama Putra. Di sini sebelah timur dapat dilihat gedung Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di sini khusus untuk siswa santriwan. Selanjutnya, bagaimana dalam protap, sebelum santriwan masuk ke dalam asrama, terdapat pos screening, yakni menyeterilkan segala barang bawaan
dibawa oleh santriwan sebelum masuk ke asrama. Selanjutnya setelah pos screening, di sini terdapat pengecekan surat-surat yang telah ditentukan dari pihak kepondokan, dari mulai surat kesehatan dan juga surat pernyataan yang sudah dibagikan kepada wali-wali. Lalu setelah pengecekan surat, santriwan disarankan dan dicek. Selanjutnya santriwan diarahkan untuk menuju pos selanjutnya, yakni pos pembersihan diri. Santriwan dapat bersih-bersih diri sebelum menginjakkan kaki menuju dalam asrama putra. Setelah bersih-bersih diri, santriwan menuju pos pengecekan ulang, yakni di situ dilakukan cek tensi, yakni cek suhu tubuh dan tensi darah. Makna setelah melakukan protap sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam video, kita lanjut dari sarana-sarana yang ada di dalam asrama putra Pondok Pesantren Al-Jian Muhammadiyah Lamongan. Yang pertama, sebagaimana kita saksikan, kami sudah berada di depan Markas Al-Ghaihab Al-Islami. Dari sini kita bisa saksikan teras daripada Markas Al-Ghaihab. Masuk ke dalam, terdapat ruangan yang luas. Di sini Markas Al-Ghaihab Al-Islami digunakan yang pasti untuk salat berjamaah para santriwan. Selain itu, Markas Al-Ghaihab juga digunakan dan dimanfaatkan untuk halaqah tahsinul qiraah, tahsinul Quran setiap harinya. Juga digunakan sebagai kelas pada saat KBM Diniyah. Tak lupa serta sering digunakan untuk agenda-agenda acara daripada Pesantren Putra dan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lamongan. Maka selanjutnya menuju kantor Pesantren Putra. Selanjutnya menuju kantor Pesantren Putra. Dari sini kita dapat saksikan daripada kantor Pesantren Putra tempat segala bentuk administrasi asrama putra. Selain itu, di kantor Pesantren Putra ini juga tempat segala perizinan santriwan, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Jian Muhammadiyah Lamongan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah berlaku. Belum pusat pacar yang di perjalanan juga ini ya. Maka halo Sobat Pacar, masih selanjutnya masih ya? Ya. Cek masih. Dapat kita lihat saksi digunakan santriwan untuk juga mencuci baju dalam kesehariannya. Yang pasti tidak ada kendala dalam kapasitas jumlah air, insya Allah.
Oke. Bapak Ibu santriwan, Halo, Ustadz Fajar. Sepertinya sinyalnya sedikit putus-putus ini ya. berbahagia Di dalam ruangan. ditempati oleh santriwan kelas 1 aliyah. Dari sini yang kira-kira dengan luas berapa ini? Cek, cek, cek. Oke, ya. Sedikit putus-putus, Ustadz Fajar. Mungkin karena di dalam ruangan ini ya. Halo, Ustadz Fajar, apakah masih tersambung dengan kita? Aduh, sepertinya susah sinyal ini, kehilangan ini ya. Baik, bersama dengan Ustadz dulu, sambil nunggu Ustadz Fajar yang mungkin belum muncul karena susah sinyal. Karena memang kondisi di Pondok Putra masuk di dalam gedung gitu ya. Jadi untuk bawa HP pun kadang-kadang sinyalnya susah. Jadi mungkin sebagian tadi sudah kita lihat mulai dari halaman yang luas. Halaman itu dipakai biasanya untuk kegiatan apapun santri, baik apel ketika jelang hari Senin sekolah itu, kemudian juga dipakai untuk kegiatan futsal sama anak-anak, futsal, bola voli, kemudian sepak takraw, bulu tangkis, semuanya di halaman itu. Kegiatan HW, kegiatan tapak suci, semuanya dimulai di halaman itu. Kalau dihitung-hitung halaman itu kurang lebih di angka 60 kali 25. Ukurannya sekitar segitu kalau kami tidak salah. Jadi insya Allah cukup dipakai 2 tim main bola, dipakai 4 tim main bola bersamaan. 2 pertandingan insya Allah cukup kalau dilaksanakan di halaman Masjidil Qoyhat. Oh ini ya, tinggal ini ya. Baik, Ustadz Fajar sudah tersambung lagi? Baik. Mana saya ya. Oke, saya lanjut. Ini di kamar ini sudah. Oke. Ya, dari sini kita dapat saksikan salah satu dari kamar santriwan baru yang kira-kira dengan luas 10 kali 5 meter, 10 kali 3 meter insya Allah. Dari sini terputus lagi nih. Ustadz Fajar, suaranya tidak masuk. dengan kamar selos ini isi. Cek, cek. Oke, sudah Ustadz, sudah masuk. Kita lanjut ke Poskestren. Oh ini di Poskestren ya? Oh, di Terus selanjutnya. Oke, tes. Terus selanjutnya. Tes masuk tab. Ya, masuk. Alhamdulillah. Terus selanjutnya yakni Poskestren atau pos kesehatan pesantren yang biasa disebut juga unit kesehatan siswa. Di sini bisa dilihat segala perlengkapan dan kebutuhan dari layanan Poskestren tersebut insya Allah sudah sesuai dengan ketentuan
dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Baik, bisa lanjut ke ruangan Ustaz. Ini sepertinya belum kelas ya. Kelas yang dipakai dinia dan sekolah yang belum ini. Tadi di masjid sudah, kamar mandi untuk kelas baru sudah, kemudian kamar, asrama sudah, halaman sudah, kalau di Pondok Putra itu juga. Untuk tadi yang gedung yang Bapak Ibu baru, di sebelah kanan tadi setelah masuk gerbang itu gedung untuk madrasah aliyah yang di atas. Yang di bawah dipakai untuk taman kanak-kanak dan SLB. Ini yang sekarang dengan Ustadz Fajar di sebelah barat ini kalau saya tidak salah. Monggo Ustadz Fajar dilanjutkan turnya. Oke, kami lanjut. Setelah kami dari Poskestren, maka room tour selanjutnya yakni kelas daripada Madrasah Saniwah Muhammadiyah 15 Lamongan. Dari sini dapat kita saksikan terdapat banyak dari ruangan-ruangan yang akan ditempati oleh siswa-siswa santriwan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 15 Lamongan. Dari kelas 1 Sanawiyah, kelas 2 Sanawiyah, dan juga kelas 3 Sanawiyah. Di sini tempatnya. Dan selanjutnya, tak lupa kami menuju SUKOS, ya, atau disebut juga kantin, Student Corporation Section. Di sini tempat perbelanjaan santriwan. Di sini segala kebutuhan santriwan insya Allah tersedia lengkap dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya kami menuju ke jemuran Asrama Putra. Ya mungkin mohon maaf di sini sedikit ramai. Ustadz Fajar sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah berarti ini ya. Baik, kita kembali di studio yang di Pondok Putri. Terima kasih kepada Ustadz Fajar sebelumnya sudah memberikan sedikit room tour ya. Paling enggak anak-anak yang di rumah itu gambaran sedikit bagaimana kondisi di Komplek Putra yang ada di Al-Mizan 2 itu. Mulai dari masjid yang tadi disampaikan sama Ustadz Fajar, ditunjukkan videonya dipakai halaqah, 700 orang insya Allah muat, sementara santri kita baru 300. Kalau di tahun kemarin, waktu masih semuanya masuk, itu setengah saja, seluruh santri putra dan ustadz itu hanya setengah, tidak sampai di belakang. Jadi masih longgar sekali kalau di Pondok Putra. Halaman yang begitu luas juga tadi saya sebutkan, bisa main bola 4 tim sekaligus. Di barat juga masih ada tempat lagi yang kosong. Kemudian mungkin tadi sedikit terlupa, untuk di Putra sudah ada dapur ya. Mungkin nanti tidak disut karena memang area khusus untuk divisi permasakan atau divisi dapur yang ada di Komplek Al-Mizan begitu. Baik, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini unmute sudah saya matikan, panjenengan sudah bisa menyalakan mic yang ada di situ. Kalau tidak ada, ada ini. Kalau tidak ada mungkin kita cukupi. Mas Sesta Lingua Mahardika ya. Oh, kan? Ada. Kalau satu-satu dulu bisa nggak ini kira-kira? Mungkin boleh resen dulu dari Wali Santri Amal Rayahan. Dimulai dulu ya. Ya udah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada wali santri dari Amal Raihan. Begini Pak, tadi saya juga mengikuti penjelasan-penjelasan dari awal hingga hampir akhir. Akan tetapi tadi ada sebagian penjelasan yang
kami kurang paham karena sinyal terputus-putus, Oke. yaitu kunjungan wali santri. Itu dalam masa pandemi itu di sistem seperti apa? Ini mohon dijelaskan ulang Bapak, karena kalau tidak kami kebingungan, karena anak kami ini adalah bukan dari Jawa. Permasalahan seperti itu, sehingga nanti kami paham betul bagaimana aturan itu, sehingga nanti saat wali santri itu boleh mengunjungi ke Ponpes, maka insya Allah nanti kami sambil memberikan support pada mereka, kami bisa berkunjung ke sana. Sementara itu yang bisa saya tanyakan, mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu luar Jawanya, luar Jawa mana ya Pak? Dari wali. Oh, Pontianak, Sekadau, Kabupaten Sekadau, Pontianak Kalbar. Masya Allah, alhamdulillah. Dari Kalimantan Barat, J. Tapi sekarang dia, ini anaknya. Dia ada di Kedombreng, tepatnya di Sedomlangian, di rumah. Nah, saya sebagai kakaknya, kan nanti saya sebagai wali santrinya. Maka saya ingin tanya itu tujuan saya agar nanti pada saat kita kunjung itu enak begitu Pak. Makasih. Ya, matur suwun. Langsung Ustaz. Ada lagi yang resen dari Wali Muhammad Alif ini ya. Boleh di-speak dulu? Nggak bisa nulis. Yang ini Ahmad Alfian kalau gitu. Mungkin tadi sudah resen sepertinya ini. Sudah angkat. Ya, itu. Ya. Oh, langsung Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, suaranya semua terdengar. Mengenai untuk santrinya bagaimana Ustaz? Apa disediakan dari pondok atau bawa sendiri Ustaz? Terima kasih. Ya, saged diulang. Suaranya putus-putus ini di sini. Untuk pemberian vitamin di masa pandemi ini apa disediakan oleh pondok apa sendiri? Untuk pemberian vitamin apakah disediakan pondok atau wali bawa sendiri gitu nggih? Nggih. Terima kasih. Kita tampung dulu satu lagi dari Bapak Ibu. Ini tadi yang sudah resen ada Wali Muhammad siapa ini? Muhammad Bagus Sairuddin. Sepertinya ada pertanyaan tadi barusan resen ya. Dinyalakan dulu Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, yang buat pengaturan di pondok bersepatu pantofel hitam kecuali saat olahraga memakai sepatu olahraga hitam. Itu kalau sepatu olahraganya selain hitam apa boleh kayak warnanya putih itu? Oh, ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang khusus anak laki-laki ini ya. Terima kasih Mas Bagus. Ini panggilannya siapa kalau saya boleh tahu? Mas Bagus, Mas Khairuddin, Mas Abdillah? Mas Abdillah. Bisa Abdillah, bisa Bagus. Alhamdulillah. Oke. Saya panggil Mas Bagus saja ya. Baik. Terima kasih bagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Sementara kita tampung dulu ke ini sebelum ke yang lain dari dalam. Pertanyaan kedua tadi dari Ahmad Alfiansyah. Ahmad Alfiansyah. Ahmad Alfian Fikri Firmansyah. Ampun, monggo Ustaz. Kami persilakan kepada kesantrian. Ada di sini Ustadz Fatoni dan Ustadz Muhammad Soleh untuk menjawab pertanyaan dari beberapa wali dan juga dari santri baru kita yang besok tanggal 1 akan masuk di Al-Mizan. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Ustadz Fatoni. Mik. Halo, tes. Oke. Baik, bersama kami lagi. Kami akan menjawab pertanyaan dari panjenengan tadi. Yang pertama yakni berkenaan dengan Wali Akmal Raihan dari Kaltim. Ya, jauh banget ya sama Lamongan. Kalbar. Ya, Kalbar, maaf ya, Kalbar. Yeah. Baik, untuk mekanisme kunjungan di masa pandemi,
Ini nanti insya Allah setiap kali ada waktunya kunjungan akan kami informasikan secara detail di grup kamar masing-masing oleh bagian musyrif penerima tamu. Baik pembagian kelompoknya, di ruangan mana saja, kemudian harus bagaimana saja. Nah, ketika baru saat datang di gerbang harus mengarah kemana, nanti akan dijelaskan oleh mujanib kamar masing-masing atau wali kamar masing-masing. Insya Allah di situ akan lebih jelas, lebih gamblang, berkenaan dengan mekanisme kunjungan. Nah, dan kami berikan gambaran secara umum saja untuk mekanisme kunjungan di Asrama Putra. Baik, nah setelah Ananda jenengan telepon, nak, di saat kunjungan kali ini, insya Allah Bapak kali Ibu atau Bapak saja, atau Ibu saja, atau saudara yang lain ingin berkunjung ke sampean. Nah, nanti setelah konfirmasi seperti itu, kemudian nanti di grup kamar akan di-share. Ini pembagian dari untuk kunjungan di akad pertama ini waktunya kelas berapa? Kalau waktunya kelas 1 dan kelas 2, maka yang kunjungan di akad pertama itu hanya dikhususkan untuk kelas 1 dan kelas 2. Adapun untuk kelas selanjutnya, maka akan kami selingi di minggu berikutnya. Karena apa? Karena kapasitas ruangan kami, kapasitas asrama kami tidak mampu menampung dengan banyak, apalagi harus jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, itu juga memerlukan tempat yang luas. Maka kami gilir untuk kunjungan santri. Nah, seperti itu. Di setiap minggunya insya Allah. Tapi untuk kunjungan di bulan pertama ini kami tiadakan. Nah, kami tiadakan untuk apa? Tujuannya untuk biar reman-reman di asrama, kenalan di asrama, mengenal seluk-beluk selaksa asrama putra bagaimana, tempatnya bagaimana, lebih-lebih mendalami lah istilahnya, mendalami bagaimana asrama putra itu dan lain sebagainya. Nah, biar lebih mantap, lebih tenang, lebih ayem, karena masa-masa perkenalan itu harus benar-benar orang tua juga harus tidak sering-sering mengunjungi, kemudian tidak sering-sering menghubungi dan lain sebagainya. Biarkan kemandirian anak itu muncul. Kemandirian anak dalam berinteraksi dengan lingkungan pertemanan antar kamar, antar kelas, antar lingkungan, dan juga penyelesaian diri anak ini biar bisa terlaksana ataupun terrealisasi dengan baik. Jangan sampai di masa-masa penyelesaian diri anak-anak sering ditelepon, sering dikunjungi dan lain sebagainya, itu juga akan sangat mempengaruhi proses dari penyelesaian diri santri baru di pesantren di asrama tentunya. Nah, mohon maaf kami beri jeda dulu dikarenakan saat ini waktunya adzan berkumandang. Nah, ngapunten. Nggih. Langsung. Halo Pak, mau sambung ini? Halo. Halo. Bu, kita break dulu nggih, sedang azan. Insyaallah 1-2 menit lagi kita lanjutkan. Oke.
Nah, baik, kami lanjut dan ke pertanyaan kedua dari Ananda Ahmad Alfiansa. Berkenaan dengan pemberian vitamin, ini kami dari bagian kepondokan dan juga asrama, ini hanya memberikan vitamin di saat masuknya saja. Adapun untuk wali santri kalau ingin memberikan bekal vitamin dan keperluan obat-obat yang lain, maka monggo dapat diberikan atau ketika anak mau berangkat. Dan insya Allah kalau obat-obatan yang lain insya Allah tersedia di pesantren. Ya. Dan itu miliknya santri tentunya. Ya. Kemudian juga untuk pertanyaan selanjutnya, yakni Mas Bagus. Nah, ini pertanyaannya santriwan tentunya. Sepatu pantofel warna hitam, apakah boleh untuk sepatu olahraganya warna putih ya? Ya. Nah, untuk sepatu olahraga karena sifatnya itu bebas, maka tidak mengapa menggunakan corak warna hitam atau bervariasi atau yang lain tidak mengapa. Adapun untuk sepatu pantofel diharuskan warna hitam seperti itu. Jelas ya? Kalau pantofel itu apa disediakan pondok? Enggak cukupkan. Kalau pantofel beli sendiri. Nah, tapi biasanya di koperasi tersedia biasanya. Lebih jelasnya bisa konfirmasi ke bagian koperasi. Buat yang panti, Tat. Oh, untuk yang panti? Iya. Nah, untuk yang panti insya Allah disediakan. Biasanya disediakan di awal tahun ajaran baru disediakan oleh yayasan. Akan tetapi ketika Bapak Ibu wali santri yang wabil khusus untuk santri muasasah, santri panti, kalau ingin membawai atau dibawakan dari rumah, maka disumanggakan atau dipersilahkan. Tidak mengapa. Oke, gantian. Baik. Pak mau nyambung yang pertanyaan tadi. Oke. Ini. Untuk masalah penitipan uang, bisa dimulai dari kapan? Apakah waktu anak-anak masuk tanggal 1 bisa langsung dititipkan atau lewat rekening di tiap-tiap kamar, pengurus kamar? Karena 1 bulan nanti kan anak-anak belum boleh dikunjungi. Terus Bulannya habis. Nah, gimana solusinya, Pak? Mohon penjelasannya, nggih, Pak. Oke, langsung kita jawab, J. Adapun untuk penitipan uang, nanti dapat langsung dititipkan di petugas jaga. Ada kami sediakan khusus untuk penyedia jasa penitipan uang di tiap kelasnya dengan pendataan yang ketat dan nanti langsung diberikan kepada mujanib kamar, mohon maaf. Nah, dari Dewan Asatid yang kami pasrahi dan kami beri tanggung jawab untuk megang penitipan uang. Adapun mekanisme pengambilannya nanti kita jelaskan saat Ananda sudah berada di pesantren. Jadi santri masuk, diantarkan wali santri, sudah masuk ke dalam, barang-barangnya sudah masuk, kemudian sudah cek poin, ditanyai oleh bagian petugas penitipan uang. Nah, Ananda apakah membawa uang banyak, monggo dititipkan. Nanti kalau sudah ditanyai seperti itu, maka monggo dapat dititipkan kepada petugas yang jaga di situ. Insya Allah akan sudah dikontrol langsung oleh bagian keuangan pondok pesantren untuk masalah itu. Yeah. Berarti titipkan ke Ananda, nggih, mboten kami yang nitip ke pengurusnya. Nggih, mboten. Untuk nominalnya gimana, Pak Ustadz? Ada batas maksimal enggak? Kalau yang dititipkan ke Dewan Asatid tidak ada batas maksimal, tidak ada batas minimal. Kalau yang dibawa anak-anak ada batas minimal, ada batas maksimalnya.
Nah, batas maksimalnya ini 20.000 per hari seperti itu. Insya Allah cekap. Ya. Nggih, cekap Pak. Oke, mungkin kami cukupkan sampai di sini dikarenakan waktunya sholat. Halo. Halo, saya Bisa mau tanya, disambung Ustaz. di grup Halo. PPDB di tingkat MTS dan juga. Halo. Ya, satu kali ya. Ya, monggo. Cukup satu kali ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali santrinya Waalaikumsalam WRD warahmatullahi wabarakatuh. Jayana Putra, Pak ya. Kemarin anak saya kan belum dapat seragam dari sekolahan, Pak. Anak saya kemarin belum dapat seragam dari sekolahan. Ya, karena anaknya kemarin kan besar diberi tapi nggak muat. Terus katanya kemarin disuruh ambil sendiri, besok itu gimana caranya? Jadi untuk pengambilan seragam sekolah nanti besok ketika larene sampun dugi teng pondok, nah, sudah masuk KPM awal mulanya. Awal pertama masuk KPM, maka nanti insya Allah yang belum mendapatkan seragam dicek oleh wali kelasnya atau petugas yang berada di sekolah. Nanti kalau sudah dicek, siapa saja yang belum dapat akan dikasihkan sebagaimana ketentuan yang ada seperti itu. Kalau sudah bayar dan lain sebagainya, atau sudah datang ke kantor, kemudian nanti besok ketika sudah datang ke pondok, insya Allah diberikan seperti itu. Terus masalah persyaratan masuk ke pondok kan ada surat keterangan dari kesehatan ya. Terus yang kedua surat pernyataan itu buat sendiri atau sudah dibuat dari pesantrennya? Nah, itu formatnya sudah tertuang di situ, Bu. Jadi berarti buat walinya tinggal ngisi di situ ngisi. sebagaimana yang tertuang dalam format tersebut. Nanti setelah kembali ke sini dibawa surat-surat itu. Oh, gitu dah. Di wali santri tinggal mengisi datanya, kemudian tanda tangan di situ. Kalau surat pernyataan perjanjian kesediaan mondoknya itu kan sudah dulu. Kalau pernyataan isolasi dan lain sebagainya itu walinya yang mengisi ya, sama larenya. Sudah. Terima kasih, Tat. Sami-sami. Kita cukupkan sampai di sini, Nah, karena sudah waktunya sholat, kita juga akan berangkat menuju masjid. Insya Allah disambung di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang kurang jelas bisa koordinasi di grup PPDB Al-Mizan, baik tingkat SMA di grup SMA, di tingkat MTS dapat juga koordinasi di grup MTS. Dari kami akhiri akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu maupun dari Insya Allah ketemu lagi kalau sedang putra putrinya di